semua melonnya. Hati-hati. Pisau ini baru saja aku asah. Kak, nggak bisalah kamu ikutin aja. Kamu ngapain di sini? Mama papa bilang kamu jualan di sini. Cuma mau lihat-lihat. Hei, Kak, kamu sekarang menantu keluarga kaya. Jualan melon di jalanan gak pantas buatmu. Aku nggak peduli kalau orang lain ngetawain aku. Tapi kamu juga ngetawain aku. Ngapain aku ngetawain kamu? Aku kesini buat bantu kamu jualan. Kak, aku kelihatannya cantik nggak pakai baju gini. Hari ini, si cantik ini bakal bantu kamu jualan melon sendiri. Pasti laris dan bisa pulang cepat. Itu petugas kota ya? Kayaknya para bajingan dari geng Lone Wolf itu sial. Mau tahu siapa yang bakal kena kali ini? Waduh, Kak. Perampok beneran datang. Nak, melonnya udah mateng belum? Udah mateng. Beneran? Beneran? Anak buahku bilang waktu beli dari kamu kemarin, dapat melon yang belum mateng. Hari ini, aku mau cek sendiri. Anak buah, melonnya manis nggak? Asam. Asem? Terus ngapain kamu makan? Buang semuanya. Aku salut sama kamu. Kamu masih berani duduk di situ? Kamu pura-pura tenang banget, seperti gunung runtuh pun kamu tenang-tenang aja, begitulah. Kamu bawa banyak orang buat belanja di tokoku. Ngapain aku harus takut? Total 6 melon, masing-masing beratnya sekitar 15 pon. Total 90 pon, dibulatkan jadi 100. Itu tinggalkan $200. Terus bersihin kekacauan ini. Baru kamu boleh pergi. Dia mau aku bayar, dan dia ngomongin pembulatan, dan mau kalian bersihin, kita harus gimana? Hajar dia. Kamu mau 200 dariku? Kalau gitu aku mau 2 juta dari kamu. Kamu mau anak buahku bersihin tanah? Kalau gitu aku mau kamu ambil setiap melon yang pecah di tanah, dan jilat tanahnya sampai bersih. Ada masalah? Nggak ada yang berani makan tanpa bayar sama aku. Dan nggak ada yang berani minta uang perlindungan dariku. Oh iya. Kalau gitu aku yang pertama hari ini. Setiap kali aku coba hidup damai, selalu ada orang bodoh yang cari mati. Bukannya lebih baik tetap hidup? Apa yang barusan kamu omongin? Uang yang aku mau, 1 sen pun nggak boleh kurang. Hal-hal yang aku mau kamu lakukan, sedikit pun nggak boleh dikurangi. Kenapa kalian semua berdiri di situ? Tangkap dia. Siapa yang membunuhnya akan mendapat $1 juta dari saya. Siapa yang mengirim kamu? Maaf, tuan mudamu. Anak buahmu tidak kompeten? Aku tidak suka orang yang tidak kompeten. Kata-kata itu, maaf. Simpan untuk kehidupanmu berikutnya. Halo, saudara ipar saya. Kamu adalah Guiyi? Saudari kamu bilang kamu masuk tentara. Para master dunia dibagi menjadi 4 tingkat. Langit, bumi, mistik, dan kuning. Tingkat yellow melatih tubuh. Tingkat mistik melatih ki. Energi pedang bawaanmu yang tak berbentuk masih bisa membunuh dari jarak puluhan meter. Itu adalah puncak tingkat mistik. Tak heran kamu bisa memenangkan hati saudari saya. Kamu yang mengatur orang-orang ini. Kalau aku lakukan, kalau aku tidak, apa sebenarnya yang kamu mau? Apa yang aku mau? Naga tidak tinggal dengan ular, Dan harimau tidak berlari dengan anjing. Ini adalah kebenaran abadi. Kamu, orang biasa yang rendah, berani menikahi saudari saya, wanita bangsawan dari keluarga tingkat atas. Lu Chen, kamu telah melampaui batas. peringkat tertinggi dari 3 peringkat di antara rakyat jelata. Dinasti Jin runtuh 1000 tahun yang lalu, tapi pikiranmu masih dipenuhi dengan sisa-sisa feodal ini. Orang dibagi menjadi tinggi dan rendah, mulia dan hina. Menjadi 3, 6, 9 tingkatan. Entah kalian rakyat jelata yang hina mau mengakui atau tidak, itu adalah kebenaran.
Lagi pula, sistem 9 peringkat segera akan dipulihkan di Xia Agung. Dan keluargaku, keluargamu, telah ditetapkan sebagai keluarga 3 peringkat teratas oleh Yang Mulia, Sang Permaisuri Baru. Mana mungkin rakyat jelata hina sepertimu tahu? Apa kamu kesini cuma untuk ngomong-ngomong kosong ini ke aku? Kamu marah karena merasa bersalah. Kamu tahu aku bicara yang sebenarnya. Rakyat jelata hina sepertimu tidak layak untuk adik perempuanku, seorang wanita bangsawan dari keluarga besar. Kamu jadi seperti ini, dan aku, sebagai iparmu, ikut bersalah karena tidak mendisiplinkanmu dengan benar. Aku juga ikut bertanggung jawab. Hari ini, aku akan mengajarimu artinya menghormati yang lebih tua. Kamu cari mati, rakyat jelata. Ki bawaan gang. Kamu ahli peringkat bumi? Peringkat apapun kamu, cukup untuk mendisiplinkanmu. Oh, beneran? Kamu merayakannya terlalu cepat. Kakak, kita harus bagaimana? Bukannya kamu sangat ahli, bukannya kamu tak kenal takut. Ayo, berlagak tenang lagi untukku. Katak dalam sumur. Karena menghormati kakakmu, aku memberimu satu kesempatan. Jangan sia-siakan dirimu sendiri. Sungguh lelucon yang besar. Memberiku kesempatan, mari kita lihat apakah ki bawaan gangmu bisa tahan dengan hujan peluru. Siap! Ibu, Bapak Ye, ada apa yang membuat kamu datang? Guyi, kamu jadi lebih gelap dan lebih kurus. Kamu pasti banyak mengalami kesulitan di tentara selama tahun-tahun ini. Yang saya alami tidak ada apa-apa. Ibu, kamu adalah wanita bangsawan dari keluarga terhormat. Menikahi orang biasa adalah kesulitan yang sebenarnya. Jangan bicara tentang suami kamu seperti itu. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Jika dia memiliki kesempatan untuk memperlakukan kamu baik, itu adalah keberuntungan yang dia peroleh selama 10 kehidupan. Jika kita kembali beberapa ratus tahun, orang biasa seperti dia tidak hanya akan dilarang menikahi kamu. Bahkan jika dia melihat kamu terlalu banyak, dia akan dicungkil matanya sebagai peringatan untuk orang lain. Baiklah, Guyi. Tempat ini berantakan. Ini bukan tempat untuk keturunan bangsawan seperti kita untuk tinggal. Nanti, temani saya ke Manor untuk minum. Bapak Ye benar. Keturunan bangsawan seperti kita harus menikmati pertemuan poetik. Hanya orang biasa akan bekerja di tempat yang begitu kotor. Fuyao, bagaimana dengan kamu? Kamu semua kembali pertama. Saya memiliki sesuatu untuk mengatakan kepada Lu Chen. Baiklah. Mereka yang melampaui batas mereka akan menghadapi pembalasan. Kak, Sian, kamu juga di sini. Xian, kamu pulang dulu saja. Aku perlu bicara dengan kakak iparmu. Kak, kalau begitu aku pulang dulu. Kalau ada waktu, mainlah ke rumah bersama kakakku. Sekarang pun keluargamu sudah miskin. Tapi memberi kamu makan masih sanggup. Kenapa kamu harus melakukan pekerjaan hina seperti itu? Leluhur keluargamu dulu mencari nafkah dengan menganyam sandal. Baru setelah lebih dari 20 tahun lalu, dengan bantuan Lin Kie, keluarga kita baru bisa menjadi keluarga bangsawan. Itu cuma soal bertahan hidup. Tidak ada yang namanya pekerjaan mulia atau hina. Masa lalu keluargamu? Aku lebih tahu daripadamu. Zaman sudah berubah. Maharani Yezhao naik tahta. Beliau membentuk kembali sistem 9 peringkat, dan secara pribadi menetapkan keluargamu sebagai keluarga bangsawan tingkat atas. Martabat keluarga bangsawan harus dijaga. Maharani Yezhao. Berganti nama. Matahari dan bulan bertahta di langit. Aku cuma takut ini seperti ayam betina berkokok di subuh hari. Dan pada akhirnya, semuanya akan sia-sia. Kamu bisa bilang ini padaku. Tapi kalau sampai tersebar, itu pasti berarti hukuman mati. Ye Zhao. Dia dan aku pasti akan bentrok suatu hari nanti.
Baiklah, aku tidak tinggal di sini untuk mendengarkanmu membual. Gui itu keras kepala, dia mungkin akan menyusahkanmu. Kamu adalah iparnya, kuharap kamu bisa lebih mengalah. Sudahkah kamu bilang pada kakakmu untuk menunjukkan rasa hormat pada iparnya? Sobat, wanita secantik bidadari itu, istrimu? Memangnya, kenapa kalau iya? Kita memang tidak ditakdirkan bersama. Setelah upacara Sun Seking, adikku akan datang sendiri ke Jiangzhou dan mendirikan peringkat surga, bumi, dan dunia fana di sini untuk menantang para master teratas dunia. Aku berharap bisa menikahi Fuyao dalam upacara besar ini. Pada saat itu, aku tidak ingin melihat ada faktor tidak stabil. Jangan khawatir, si rakyat jelata yang berani mencemari nona bangsawan itu segera akan lenyap. Garis keturunan leluhur perempuan kita tidak boleh ternoda. Ibu, ayah, Tolong aku. siapa yang melakukan ini? Siapapun kamu, tunjukkan dirimu. Ini adalah telapak Buddha. Mau kemana kau? Tetap di sini. Katakan siapa dalang di balik ini. 20 tahun lalu, Lin Kie meninggal secara mendadak. Telapak Buddha sudah lama hilang. Siapa kau? Bagaimana kau tahu tentang telapak Buddha? Pahami ini. Sekarang giliranku yang bertanya. Permaisuri Ye Zhao naik tahta. Keluarga bangsawan menguasai dunia. Kau dan aku hanyalah semut. Tidak peduli bagaimana kita berjuang. Di bawah arus takdir. Seorang ahli bela diri harus berjuang tanpa henti. Kami lebih memilih menjadi batu giok yang pecah daripada genteng yang utuh. Apalagi permaisuri dan keluarga bangsawan. Bahkan jika dewa turun dari surga, kami akan bertarung dulu, baru bicara. Semua latihan bela dirimu sia-sia. Lebih baik jadi batu giok yang pecah. Daripada takut menjadi genteng yang utuh. Sungguh sentimen yang mulia, lebih baik jadi batu giok yang pecah, daripada takut menjadi genteng yang utuh. Aku akan menonton dari alam baka, untuk melihat bagaimana kau melawan keluarga bangsawan. Hahaha, sang pembunuh adalah Mu Guiyi dari keluargamu. Saat ini, dia sedang menungguku di desa Air Langya, untuk melapor. Mu Guiyi. Orang tua angkat Lu Chen telah dieksekusi. Adik perempuannya, Lu Qianqian, telah dibawa ke kediaman keluarga Ye sesuai perintah Tuan Muda Ye. Shadow tetap berada di kediaman Lu, diam-diam memantau pergerakan Lu Chen. Menurut hitunganku, Shadow seharusnya sudah kembali sekarang. Siapa yang berani begitu lancang? Kau, rakyat jelata, ternyata berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya budak anjing itu, Shadow, telah mengkhianatimu. Kirim perintahnya. Bunuh seluruh keluarganya. Seperti yang Tuan Muda perintahkan. Orang tua angkatku berusia lebih dari 60 tahun. Mereka adalah orang yang jujur dan sederhana sepanjang hidupnya. Mereka tidak pernah menyinggung siapapun, tidak pernah melakukan satu pun kesalahan. Mengapa kau harus membunuh mereka? Mengapa? Sudah kukatakan, rakyat jelata yang berani melampaui batasmu harus membayar harganya. Karena menghormati Fuyao, aku tidak ingin turun ke levelmu. Tapi hari ini, kau yang mendatangkan ini sendiri. Diam! Beraninya kau, rakyat jelata kotor, menyebut nama adikku. Tidak mungkin. Tombak Overlord, bahkan ahli peringkat bumi pun akan kesulitan menggerakkannya. Tidak mungkin. Beraninya kau melukai Tuan Muda.
Serang! Kalian semua! Ini tidak mungkin. Telapak Buddha, bentuk pertama. Cahaya Buddha muncul. Linbo. Apa yang baru saja kau katakan? Tuan Muda. Dia baru saja menggunakan telapak Buddha. Gerakan pertama. Cahaya pertama Buddha. Tidak mungkin. Telapak Buddha adalah jurus eksklusif dari donatur keluargamu kami. Teknik unik Lin Kie. Bagaimana mungkin Buddha kerendahan ini layak mengetahuinya? Dulu, Tuan Tua memiliki hubungan dengan Tuan Kie, donatur kami. Itulah mengapa dia diajarkan gerakan ini. Cahaya pertama Buddha. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Sama sekali tidak ada kesalahan. Ayahku tidak mewariskannya padaku. Tapi padamu, rakyat jelata rendahan ini, Sial. ilmu bela diriku. Tidak ada hubungannya dengan Mukantian. Bicara. Di mana Kian-Kian? Mau tahu? Dia berada di tempat tersembunyi. Beberapa puluh pria bersamanya. Semua dalam keadaan ekstasi. Jika Kian-Kian mengalami sedikit saja kesialan, aku akan mencabik-cabikmu. Kau tidak berani membunuhku. Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah menemukan Lu Kian-Kian. Adikku juga tidak akan pernah memaafkanmu. Siapa? Kau tidak akan pernah menemukannya. Tuan Muda, sudah selesai. Semua yang hadir kecuali Lu Chen sudah dihabisi. Rekaman yang sudah diedit juga sudah dikirim ke Nona Fuyao. Bahkan jika Lu Chen punya 1000 mulut, dia takkan bisa membela diri. Cuma seekor semut. Meski agak lebih kuat, tetap saja cuma semut. Sampaikan perintah. Semua koran dan stasiun TV besar harus fokus melaporkan insiden di mana menantu yang tinggal serumah keluargamu. Aku ingin dia jadi terkenal buruk di seluruh Daxia, sampai tak ada tempat untuk bersembunyi. Tuan Muda, ada satu hal lagi. Para sesepuh dalam misi melaporkan bahwa ilmu bela diri Lu Chen ini sangat tinggi. Mereka menyarankan Tuan untuk lebih berhati-hati. Jangan khawatir. Dalam beberapa hari, jagoan terhebat di dunia akan berkumpul di keluarga Ye kita. Kakakku juga akan datang langsung. Saat itu tiba, jika Lu Chen berani muncul, keluarga Ye akan menjadi kuburannya. Sudah kubilangkan, si Lu itu tidak lain adalah anjing liar yang tak tahu terima kasih. Ayahmu yang keras kepala itu tidak mau mendengar. Tidak hanya menghalangimu, dia juga membuat Yigui terbunuh. Bangsa tak tahu terima kasih itu pantas mati 1000 kali. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelidiki ini sampai tuntas. Jika ini benar perbuatan Lu Chen, Masih perlu selidiki apa lagi? Sudah jelas semua di rekaman pengawasannya. Dengar ya, Mu Fuyao. Jika kau lagi-lagi membela si bangsa tak tahu terima kasih itu, aku putus hubungan ibu anak denganmu. Nyonya, Nona. Tuan Muda menantu ada di gerbang minta bertemu. Si bangsa tak tahu terima kasih itu masih berani datang. Penjaga, pukuli dia sampai mati dengan pentungan. Biar dia menyusul Yigui. Bibi Wang, tolong tenang. Lu Chen ini melakukan perbuatan keji seperti itu, masih berani datang ke sini dan memprovokasi kita. Kenapa kita tidak lihat sebenarnya apa yang dia coba lakukan? Persilakan dia masuk. Baik. Lu Chen, dasar kurang ajar. Katakan, apa salah keluargakumu sampai kau perlakukan seperti ini? Kau dulu seperti anjing liar, pengemis. Kami menerimamu, memberimu makan, memberimu minum, bahkan menikahkan Fuyao denganmu. Beraninya kau membunuh Gui? Dasar bajingan. Aku tidak membunuhmu, Guiyi. Kalau bukan kau, lalu siapa? Dasar pengecut. Hari ini, kau akan kubuat menyusul Gui. Wang Yuemei. Hari ini adalah batas kesabaranku padamu.
Lihat itu, Mukantian, si tua bodoh, kau lihat itu dari surga. Yang kau pungut dari tumpukan sampah, sampah macam apa itu? Lu Chen, beraninya kau bicara seperti itu pada ibuku? Aku tidak berhutang apa-apa pada keluarga Mumu, apalagi pada Wang Yuemei. Sebaliknya, keluarga Mumulah yang berhutang padaku. Tanpa aku, keluargamu sudah lama musnah dari muka bumi lebih dari 20 tahun lalu. Tak akan ada yang tersisa. Lebih dari 20 tahun lalu, adalah penyelamat kami, Lin Qiye, yang menyelamatkan seluruh klanmu kami. Apa hubungannya denganmu, Lu Chen? Berdasarkan apa kau berhak mengoceh omong kosong di sini? Kakak Lu, 20 tahun lalu kau masih kecil kan? Bagaimana mungkin kau menyelamatkan keluargamu? Urusanku dengan keluargamu bukan urusanmu. Jika kau bilang aku membunuh Mu Guiyi, tunjukkan buktinya. Baik, kau mau bukti? Akan kuberikan padamu. Kameranya merekam semuanya dengan jelas. Mari lihat bagaimana kau mencoba berkelit. Siapa yang memberimu rekaman itu? Siapa yang memberi tidak penting, yang penting adalah ini. Kakak Lu, dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan ini. Apa yang mau kau katakan? Sekarang, aku mengerti. Kau yang memberi mereka rekaman itu, ya? Memangnya kenapa kalau iya? Kau yang mengatur semuanya. Mu Guiyi membunuh orang tua angkatku itu hasutanmu. Para pembunuh yang memancingku ke Langya Waterside itu pengaturanmu. Ahli pisau lempar yang membunuh Mu Guiyi itu juga orangmu. Kau, Ye Fang, yang mengatur semua ini. Deduksimu cukup mengesankan, Lu, tapi kurang cerdas. Di mana buktinya? Aku tak butuh bukti untuk menangkap seseorang. Dan jelas aku tak butuh itu untuk membunuh. Lu Chen, tak pernah kubayangkan, kau bisa menjadi orang seperti ini, bahkan setelah melihat rekamannya. Dan bahkan baru saja. Aku masih berpegang pada secercah harapan. Berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Berharap, kau bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Tapi kau sangat mengecewakanku. Sudah lama kukatakan padamu, si pengkhianat tak tahu terima kasih itu tak bisa dijinakan. Kau hanya tak mau mendengarkan. Kita tak bisa biarkan dia pergi hari ini. Kita harus mencabik-cabiknya. Ini tanda yang kau berikan padaku. Saat kita menikah, hari ini, ku kembalikan padamu. Mulai saat ini, kau bukan lagi suamiku. Kau adalah musuh bebuyutanku. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Semua ditakdirkan oleh nasib. 20 tahun yang lalu, aku melindungi keluargamu dari pemusnahan. 20 tahun kemudian, aku mencari perlindungan dengan keluargamu, melarikan diri dari bencana fatal. Mulai hari ini, hubunganku dengan keluargamu terputus. Kita tidak saling berhutang apapun. Kurang ajar. 20 tahun yang lalu, yang melindungi keluargamu kami adalah yang nomor 1 di dunia, Lin Qiye. Apa hubungannya dengan Lu Chen? Hutangmu pada keluargamu tak akan bisa kau lunasi, 1000 nyawa pun tak cukup. Saat waktunya tiba, semua akan menjadi jelas. Di mana Lu Qian? Serahkan dia. Siapa Lu Qian? Kakak Lu, kau salah tanya orang. Bermain bodoh, tak akan membawamu kemana-mana denganku. Kau punya 3 detik untuk menyerahkan Lu Qian. Atau aku akan membunuh. Kau ingin membunuhku? Mari lihat apakah kau punya kemampuan. Ini hanya 4 pelayan biasa, dari keluarga Yeku. Kalahkan mereka, baru kau bisa bicara besar. Ini adalah 4 pendekar pedang Mei, Lan, Ju, dan Zhu. Kudengar mereka semua master tingkat Xuan Puncak. Saat mereka bertarung bersama, bahkan master tingkat, di biasa pun akan kesulitan. Menantu yang tinggal di keluargamu itu mungkin tamat. Jika kau ingin membunuh Tuan Muda, kau harus buktikan kau layak. Mengapa aku tak bisa mencabut pedang ini? Kamu tunggu apa lagi? Tuan Muda, aku sepertinya tidak bisa mengendalikan pedangku.
Aku akan membunuhmu, bahkan jika kau hanya punya 4 dayang, bahkan jika kau dikelilingi pasukan. Kau tetap sendirian. Jangan bunuh aku, Tuan Muda. Kau berani membunuhku? Lu Qianqian pasti akan mati. Lepaskan dia. Lepaskan dia, atau kubunuh kau. Fuyao, kamu tunggu apa lagi? Si pengkhianat tak tahu terima kasih ini, membunuh kakakmu. Bunuh dia sekarang. Fuyao, lakukan. Aku tidak. 15 tahun yang lalu, kita dipertemukan oleh pedang itu. Hari ini, kita berpisah karenanya. Setiap sebab ada akibatnya. Semua ini takdir. Ye Fang, anggaplah kepalamu masih melekat di lehermu untuk sementara. Jaga baik-baik Lu Qianqian. Dalam 3 hari, aku akan datang ke keluarga Ye untuk mengambilnya. Jika satu helai rambut Lu Qianqian saja rusak, aku akan membasmi seluruh keluarga Ye sebagai balasannya. Ye Fang, benarkah Lu Qianqian ada di tanganmu? Dia hanya membuat tuduhan sembarangan. Fuyao, jangan percaya padanya. Si pengkhianat tak tahu terima kasih itu. Dia menyembunyikan ilmu bela dirinya saat menikah masuk keluargamu kita. Pasti dia punya maksud tersembunyi. Tuan Muda, kau harus berhati-hati dalam 3 hari. Jangan khawatir, Yang Mulia. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membasmi seluruh keluarga Ye kita. Lagi pula, dalam 3 hari, kakakku juga akan pulang untuk membangkitkan kerabatnya. Mari kita lihat ombak apa yang bisa dia buat di bawah otoritas ilahi Yang Mulia. Ada apa kakak? Kakak, ada yang mengaku ingin membasmi seluruh keluarga Ye kita. Aku tidak mampu adik, aku mohon putusanmu. Menarik sekali. Dalam 3 hari, aku akan mendirikan kembali peringkat langit, bumi, dan dewa di kediaman keluarga Ye. Para ahli terhebat di dunia akan berkumpul di sana, menunggu perintahku. Aku ingin melihat ahli macam apa yang bisa melawan seluruh dunia sendirian. Bagus, dengan kakak yang memimpin, aku bisa tenang. Ye Fang, ingat ini. Mulai sekarang, kamu harus memanggilku Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Keluar. Angkat tanganmu. Apa maksudmu datang ke sini? Kamu siapa? Kenapa aku tidak pernah mendengar namamu? Seseorang dengan kemampuan sepertimu di dunia persilatan. Jika kata-katamu selanjutnya masih omong kosong seperti ini, kamu tidak akan bisa bicara lagi. Jangan panik. Aku kesini untuk menyampaikan undangan. Undangan? Undangan apa? Besok, Tuan Muda dan Nona Fuyao akan mengadakan upacara pertunangan di kediaman keluarga Ye. Tuan Muda berkata, karena kamu ingin mencari Lu Qianqian, dia memberimu kesempatan untuk melihat apakah kamu punya kemampuan. Mu Guiyi baru meninggal 3 hari, dan Mu Fuyao sudah ingin menikah lagi, pulang, dan beritahu Ye Fang. Lu Chen akan datang besok siang. Jasad Gui belum dingin, dan aku, sebagai kakaknya, akan bertunangan. Perjodohan adalah takdir anak-anak dari keluarga terkemuka seperti kita. Tuan Ye memang selalu menyukaimu. Jika ayahmu tidak tertipu oleh Lu Chen, kamu sudah lama menjadi nyonya muda keluarga Ye. Pertunangan ini mungkin terburu-buru, tapi Guiyi tidak akan menyalahkanmu dari alam baka. Takdir. Takdir macam apa ini? Para kepala keluarga Cui, Wang, dan Li telah tiba. Kalian 3 telah melakukan perjalanan jauh. Ini sungguh membawa kehormatan besar bagi keluarga Ye. Kamu terlalu memuji kami, Tuan Muda Ye. Di dunia saat ini, keluarga Ye adalah klan besar nomor 1 yang tak terbantahkan. Untuk kami 3 relik tua untuk memiliki kehormatan mengunjungi tanah kebangkitan naga, itu adalah keberuntungan besar kami. Benar.
Saya mendengar bahwa hari ini Yang Mulia akan berada di sini untuk membangun kembali peringkat langit, bumi, dan dewa. Mulai sekarang, tempat ini tidak hanya akan menjadi tanah kebangkitan naga, tetapi juga tanah sakral untuk semua seni bela diri. Malik, sungguh tempat dengan prestise yang sangat besar. Hahaha, kamu menghormati saya dengan pujian seperti itu. Aku, Ye Fang, merasa terhormat. Tuan Muda Ye, saya mendengar seorang pria gila membual bahwa dia akan datang ke sini hari ini untuk mengutuk keluarga Ye dan menantang semua master di bawah langit. Itu benar. Orang gila itu mengatakan dia akan datang pada siang hari ini untuk meminta pertanggungjawaban keluarga Ye. Meskipun saya tidak terlalu berbakat, saya tidak bisa membiarkan siapapun menghina keluarga Ye. Saya telah membuat pengaturan yang diperlukan. Para kepala keluarga yang terhormat, kalian dapat melihat peristiwa berkembang dengan saya. Aku tidak pernah berpikir ada orang yang berani memprovokasi keluarga Ye setelah Yang Mulia naik. Itu benar-benar belum pernah terdengar. Aku penasaran melihat siapa orang ini. Haha, saya hanya berharap dia memiliki beberapa keterampilan. Akan menjadi malu jika Tuan Muda Ye menghancurkan dia seketika. Para kepala keluarga Jia, Si, dan Sue telah tiba. Para peri dari Pulau Penglai telah tiba. Akademi Haoran telah tiba. Para abes dari Gunung Emei telah tiba. Lu Chen dari Jiangsu telah datang untuk mengetuk pintu Anda. Lu Chen dari Jiangsu telah datang untuk mengetuk pintu Anda. Orang tidak tahu berterima kasih itu benar-benar berani datang. Baik, turunkan perintah. Lanjutkan sesuai rencana. Dia benar-benar datang. Semua orang, hari ini kita akan menyaksikan di sini bagaimana pria gila ini berani menantang keagungan keluarga Ye saya. Tuan Muda berkata, 3 generasi membentuk klan, 5 membentuk garis keturunan, 10 membentuk keluarga bangsawan. 5 generasi membentuk garis keturunan, 10 generasi membentuk keluarga bangsawan. Keluarga Ye dari Kyoto telah bertahan puluhan generasi. Mereka adalah keluarga bangsawan tingkat atas tanpa diragukan lagi. Kau, seorang rakyat jelata, ingin bertemu dengan kepala keluarga bangsawan, kau harus melewati 9 gerbang, bahkan hanya untuk memenuhi syarat. Kata-kata Tuan Muda Ye, persis seperti yang kupikirkan. Keluarga bangsawan kami telah terakumulasi selama puluhan generasi. Kami berdiri jauh di atas, bagi rakyat jelata biasa. Kami bagaikan dewa yang bersemayam di 9 langit. Terlalu mulia untuk didekati. Jika rakyat jelata hina bisa bertemu kami dengan mudah, di mana letak martabat keluarga bangsawan? 9 gerbang, itu bukan apa-apa. Bahkan, jika itu 9 penghalang surgawi, hari ini akan kuhancurkan semuanya. 18 Arhat Shaolin. Itu 18 Arhat Kuil Shaolin? Benar. 18 Arhat Kuil Shaolin. Ketika ke-18 bekerja sama, mereka dapat membentuk formasi Arhat. Bahkan seorang master di puncak alam bumi bisa ditahan. Tuan Muda Ye, petarung hebat seperti itu, hanya bertugas sebagai penjaga gerbang pertama. Bukankah itu pemborosan bakat? Bahkan singa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap kelinci. Dia berani mengucapkan klaim itu. Dia harus siap untuk gagal di gerbang pertama. Amitabha Buddha, saya adalah Arhat Xianglong dari Damohol Kuil Shaolin. Saya dan murid-murid saya menyambut Bapak. Kamu berniat menghentikan saya? Bukan bahwa saya ingin menghentikan Bapak. Tetapi kamu dikonsumsi oleh kemarahan. Ini berbahaya bagi semua, termasuk dirimu sendiri. Mohon kembali. Seorang biksu yang telah meninggalkan keinginan duniawi, bertindak sebagai kaki tangan untuk keluarga bangsawan. Keluarga Ye adalah klan paternal dari Kaisar Manusia saat ini. Mereka telah menunjukkan kebaikan besar kepada orang-orang. Ordo Buddhis saya mengambil melindungi orang-orang sebagai tugasnya. Kami tidak akan mengizinkan pemberontak yang tidak sopan. Untuk menodai tanah sakral ini dari kebangkitan imperial. Fah, semua makhluk adalah sama. Apa yang mendefinisikan superior atau inferior? Tidak peduli bagaimana fasih kamu berbicara, kamu tidak dapat menyembunyikan ketaatan kamu yang memuja-muja kepada Ye Zhao. Ketidaksopanan apa? Kakak. Untuk menangani orang bodoh yang tidak sopan seperti itu, kami harus hanya memukulnya sampai mati dengan tongkat kami. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut.
Amitabha Buddha. Karena pikiran kamu sudah dibuat, Bapak, biksu rendah hati ini tidak akan menghabiskan napas lebih banyak. Mohon membuat gerakan kamu. Ah. Formasi 18 Arhat. Trik yang menyedihkan. Lihat saya memecahkannya. Dia telah kehabisan trik. Dia benar-benar tidak berdaya melawan formasi Arhat. Saat dia mendarat, dia sudah selesai. Sayang sekali. Saya berpikir kita akan mendapatkan pertunjukan yang nyata. Mengecewakan. Yung Master Ye mengatur 9 percobaan. Sepertinya yang tersisa 8 akan tidak digunakan. Benar-benar sebuah rasa malu. Aduh. Minggir. Delapan belas telapak naga penakluk. Benar, 18 telapak naga penakluk. Kau dijuluki Arhat penakluk naga. Aku akan gunakan 18 telapak naga penakluk melawanmu. Tampaknya cocok. Pelindung, kelihayanmu luar biasa. Pantasan kau berani datang sendirian. Namun, biarawan hina ini dititipi seseorang. Aku harus tunaikan tugasku. Aku hanya bisa menyinggungmu sekarang. Tinju Arhat. Amitabha. Pelindung, tenaga dalammu sangat mendalam, jarang terlihat di dunia ini. Biarawan hina ini jauh lebih rendah. Gerbang pertama ini, aku tak bisa tahan lagi. Silakan lanjut. Aku mengalah. Ternyata 18 telapak naga penakluk. Jurus telapak itu telah hilang lebih dari 20 tahun. Bagaimana dia mengetahuinya? Kalian mungkin tak tahu ini. Lu Chen ini pernah menikah ke keluargamu. Dia menyenangkan patriark tua, Mukantian, dan belajar banyak seni bela diri mendalam. Terbang tinggi kan? Bajingan tak tahu terima kasih itu. Menyembunyikan kemampuannya, niat khianat, suamiku tertipu olehnya. Jadi begitu rupanya. Elder Mukantian. Dulu, dia punya hubungan dengan nomor 1 dunia, Lin Kie. Mereka saling kenal. Dia diajari banyak seni bela diri mendalam. Jadi tak heran, dia tahu 18 telapak naga penakluk. Meski dia tahu 18 telapak naga penakluk, ujian kedua ini, dia tak akan lulus dengan mudah. Bukit Huangfeng, 800 li. Dulu tanah subur di seberang perbatasan. Nada dan liriknya bagus. Lagu yang menyayat hati. Di mana di dunia ini bisa menemukan teman sejiwa? Sayang sekali, akhirnya bertemu teman sejiwa. Tapi kamu harus mati di tanganku. Sungguh sayang, benar-benar disayangkan. Konfusius pernah berkata, mendengar jalan di pagi hari, mati di sore hari tanpa penyesalan. Karena aku sudah menemukan teman sejiwa. Mengapa takut mati? Lagi pula, mungkin kamu yang mati, bukan aku. Anak muda, kamu benar-benar punya nyali besar, tapi pertarungan hidup mati bergantung pada keterampilan, bukan pada kata-kata. Bolehkah saya menanyakan nama Tuan? Nama hamba adalah 9 jari. Di dunia persilatan, mereka memanggilku Iblis Zither 9 jari. Jadi Iblis Zither 9 jari ternyata orang ini. Dulu, Bai Xiaosheng merangking spektrum senjata dan daftar 7 pembunuh. Ukin Iblis Zither 9 jari di ranking ke-6 di spektrum senjata. Dan dia sendiri di ranking pertama di daftar 7 pembunuh. Dia diakui sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Tak disangka, dia rela menjaga gerbang untuk keluarga Ye. Keluarga Ye. Sungguh pantas disebut keluarga nomor 1 di dunia. Anda terlalu memuji, para kepala keluarga, ini semua berkat wibawa ilahi yang mulia. Ku dengar Hukin itu misterius, mampu membunuh tanpa jejak, mustahil untuk diwaspadai. Apalagi, katanya sebelum 7 pembunuh, tak ada yang selamat. Hari ini, akhirnya kita bisa memperluas wawasan. Hubungan apa antara kalian?
Dia adalah guruku. Jadi dia gurumu. 30 tahun lalu, aku pernah bertarung dengannya. Jalur iblis Gukin menyalurkan ki sejati ke dalam musik mereka, membunuh tanpa jejak. Setiap terobosan membutuhkan pengorbanan memotong 1 jari. Memotong 5 jari adalah tingkat tertinggi. Pada tahap itu, tidak perlu jari untuk memetik senar. Mereka bisa melepaskan energi pedang tak kasat mata dan membunuh musuh dari jarak 100 langkah. Sejauh ini, kau baru memotong 1 jari. Kau masih jauh dari tingkat tertinggi. Begitukah? Maka aku, dengan 9 jariku, harus menguji kemampuanmu. Memotong logam dan giok. Energi pedang tak kasat mata yang sangat dahsyat. Reputasi yang terkenal memang pantas didapat. Konon iblis Gukin 9 jari punya 1 jurus lagi, penghancur medan perang Raja Gukin. Begitu dilepaskan, energi pedang memenuhi langit. Seperti 1000 pasukan menyerbu medan perang, mustahil dihindari. Bahkan keterampilan Kinggong terbaik pun tak berguna. Si bodoh yang sombong ini belum menyadarinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia beruntung jika bisa lolos tanpa cedera. Keterampilan Kinggong yang lumayan. Tapi ini sudah akhir. Bagus. Melodi pertempuran Raja Qin memang sesuai dengan reputasinya. 1 gerakan saja. Demon Zither Ninfinger berada di peringkat pertama, peringkat 7 Killers. Itu memang pantas. Kecuali Grandmaster Heaven Ranked menyatu dengan dunia dan menggunakan kekuatan dunia untuk menahan itu. Aku tidak bisa memikirkan cara lain untuk mengatasinya. Anak ini pasti mati. Memiliki 30% aura dari 6 jari. Lihat, aku menghancurkan itu. Teknik apa ini? Teknik Lion's Roar, rahasia yang tidak pernah diturunkan oleh sekte Buddha esoterik. Itu sebenarnya teknik rahasia berbasis suara nomor 1 di dunia. Tidak heran, tidak heran. Namtin, Dead Single. Tidak heran Demon Zither Ninfinger kalah. Warisan teknik Lion's Roar terputus 30 tahun lalu. Bagaimana kamu tahu teknik ini? Sudah kubilang. 30 tahun lalu, aku pernah bertarung dengan guru kamu, si jari 6. Sayangnya, kamu tidak percaya. Kamu adalah dia. Hahaha, jadi begitu rupanya. Begitu saja. Kalah dari kamu bukanlah aib. Hahaha, sama sekali bukan aib. 30 tahun lalu, dia bertarung dengan Demon Zither si jari 6. Aneh. Orang ini tampaknya hanya berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin? Patriark Cui, jangan tertipu oleh anak ini. Latar belakangnya tak ada yang lebih tahu daripada keluargamu saya. Dia tahun ini berusia 26. Itu adalah kebenaran mutlak. Demon Zither, si jari 6. Sepertinya dia akhirnya ingat sesuatu. Benar-benar aneh. Tenang saja, semua. Melewati ujian kedua bukanlah apa-apa. Tak peduli siapa dia, bahkan jika dewa besar turun dari langit, hari ini dia harus dengan patuh mengungkapkan identitasnya. Master Jue King dari Gunung Emei telah datang. Salam, Master. Tak pernah kubayangkan Anda akan menghormati kami dengan kehadiran Anda. Mohon maafkan murid ini karena tidak menyambut Anda dengan baik. Tak apa. Hari ini,
Yang Mulia telah pulang ke rumah untuk mengunjungi keluarga. Aku, gurunya, datang untuk melihat. Yang Mulia, ku dengar ada orang gila datang membuat masalah. Benarkah ini? Jangan khawatir, Master. Murid ini telah membuat pengaturan. Hari ini, kami pasti tidak akan membiarkan orang gila mengganggu prosesi kerajaan Yang Mulia Ratu. Silakan, Master, ambil tempat dan amati dengan tenang. Chu Haotian. Bakat terbaik generasi kita, tak terbantahkan. Dia juga ada di sini. Yang Mulia Sang Permaisuri akan segera mendirikan kembali peringkat langit, bumi, dan dewa di sini. Semua master di dunia ini, yang ingin tercantum namanya harus datang ke keluarga Yeku. Chu Haotian tentu saja tidak terkecuali. Kabarnya dia sudah berhasil menembus jembatan langit bumi. Melangkah ke jajaran Grand Master tingkat langit. Dengan dia yang bertindak, kita bisa tenang. Kabarnya, tingkat kultivasi Chu Haotian ada di puncak tingkat bumi. Melihatnya hari ini, aku sadar kabar itu salah. Oh, bagaimana bisa? Kau sudah menghancurkan jembatan langit bumi dan berhasil menembus ke tingkat langit. Kupikir aku bisa menyembunyikannya darimu. Tapi karena kau tahu namaku, mengapa tidak ada ketakutan di matamu? Takut? Mengapa aku harus takut? Aku mulai latihan bela diri di usia 3 tahun. Masuk tingkat kuning di usia 10, tingkat misterius di usia 15. Menembus tingkat bumi di usia 20, akhirnya menghancurkan jembatan langit bumi, dan naik ke tingkat langit. Di hadapanku, hanya Lin Qiye dan Sang Permaisuri yang melampauiku. Mengapa kau tidak seharusnya takut padaku? Karena kau tidak layak. Apa? Lalu apa kalau kau tingkat langit? Sebelum kau memasuki tingkat langit, melihatku seperti katak dalam sumur memandang bulan. Setelah kau memasuki tingkat langit, melihatku hanyalah seperti semut kecil memandang langit luas. Kau pikir Heavenly Rank adalah puncak, kau terlalu mengagungkannya. Di balik Heavenly Rank, ada transformasi ilahi dari jalan ekstrem. Kau masih jauh darinya. Selalu ada yang lebih hebat. Aku terlalu lancang. Kata-kata tak berguna. Izinkan aku mengujimu dengan pedangku. Lakukan gerakanmu. Tarian pedang 8 penjuru. 8 pedang menyatu menjadi satu. Ah, tidak mungkin. Ki pedang metalikku bisa memotong emas dan giok? Bagaimana mungkin? Jika hanya segini kemampuanmu, minggirlah. Kau tak bisa menghentikanku. Maafkan kelancanganku. Aku tak bisa mengendalikan gerakan berikutnya. Hati-hati, Tuan, satukan langit dan bumi. Penyatuan pedang. Lumayan. Naga energi pedang. Penyatuan pedang luar biasa. Pantasan dia dianggap yang teratas di generasi muda. Bakat anak ini luar biasa. Dia mungkin bisa maju lebih jauh di masa depan. Aku lebih penasaran dengan pemuda ini. Kekuatannya sangat hebat. Tapi sebelumnya dia tak punya reputasi. Sungguh sulit dipercaya. Menggunakan Ki untuk mengendalikan pedang itu licik. Biar kutunjukkan padamu seperti apa. Penyatuan pedang yang sesungguhnya. Pemanggilan pedang yang sesungguhnya. Ini tentang mengendalikan pedang dengan pikiranmu. Kemana hati memimpin, semua pedang akan tunduk. Guru. Tapi itu pedang nomor 1 di bawah langit, pedang surgawi. Benar. Ku dengar pedang ini milik Yang Mulia Sang Permaisuri. Mengapa ada di sini? Kekuatan Yang Mulia sangat mendalam. Pemahamannya tentang jalan pedang telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Baginya, rumput, kayu, bambu, atau batu semuanya bisa menjadi pedang. Dia tak lagi membutuhkan benda dari luar. Tingkat, seperti itu, sungguh patut diidamkan. Pedang surgawi.
Dia juga ada di sini. Aku masih harus banyak belajar. Kau tidak akan membunuhku? Apakah aku membunuhmu atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku punya pertanyaan untukmu, Tuan. Bicaralah. Aku tak bisa memahami tingkat kekuatanmu. Tapi seorang master sepertimu pasti telah bertempur dalam banyak pertempuran dan terkenal di seluruh negeri. Mengapa aku tak pernah mendengarmu? Siapa sebenarnya dirimu? Tolong. Setelah hari ini, semua misteri akan terungkap. Bocah yang angkuh banget. Aku akan menjaga gerbang keempat ini sendiri. Abes, dia cuma orang bodoh yang nekat. Dia tidak layak untuk campur tangan pribadimu. Dia dengan mudah mengalahkan Chu Haotian. Dia bukan lawan yang mudah. Kedatangan Yang Mulia sudah dekat. Aku tidak akan mengizinkan kejutan apapun. Selain itu, pedang Yitianku sudah lama tidak dihunus. Darah seorang jenius seperti itu layak untuk diminum oleh pedang Yitian? Pedang Yitian. Kamu pernah melihat pedang Yitian? Lebih dari sekadar melihatnya. Penguasa tertinggi dunia persilatan, pedang Yitian yang ilahi, memerintah semua di bawah langit, dan tidak ada yang berani membangkang. Karena kamu tahu kekuatannya, berlutut dan taati segera. Jika pedang Yitian adalah penguasa tertinggi, lalu apa pedang Xuanyuanku? Pedang Xuanyuan. Pedang, datanglah. Apa yang terjadi dengan pedang Xuanyuan? Begitu pedang Xuanyuan mengakui tuannya, hanya tuannya yang bisa memanggilnya. Mungkinkah itu tuan kita? Apa yang terjadi? Kemana pedang Xuanyuan pergi? Pedang Xuanyuan. Pasti pedang itu merasakan panggilan tuan kita. Pedang itu terbang pergi. Bagus, aku selalu bilang, tuan kita tidak mungkin mati. Selama lebih dari 20 tahun, akhirnya aku menunggu hari ini. Sampaikan perintah. Legiun Macan Putih, kura-kura hitam, 7 pembunuh, keempat legiun besar, bersiap siaga tingkat 1. Tunggu perintah lebih lanjut. Leluhur semua pedang, kaisar di antara bilah-bilah pedang, itulah pedang Xuanyuan suci. Tidak diragukan lagi. Aura kekaisaran ini. Pasti itu pedang Xuanyuan. Konon katanya lebih dari 30 tahun yang lalu, legenda seni bela diri, Lin Qiye, menggunakan pedang Xuanyuan untuk membunuh 12 dewa asing. Sejak itu pedang itu tidak pernah terlihat lagi. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa mengendalikan pedang Xuanyuan? Lu Chen, masih berapa banyak hal lagi yang kau sembunyikan dariku? Pedang Xuanyuan adalah pedang sakral penguasa manusia. Selain permaisuri saat ini, tak ada yang layak menggunakannya. Lebih baik kamu menyerahkannya. Aku akan memohon kepada Yang Mulia untuk mengampuni dosamu. Ye Zhao ingin menggunakan pedang Xuanyuan. Apakah dia bahkan layak? Berani-berani kamu berani menghina Yang Mulia? Aku akan membunuhmu. Orang tak tahu berterima kasih itu.
Dia menyembunyikan dirinya yang sebenarnya dengan baik. Sepertinya aku meremehkannya. Fuyao, aku ingat dulu, ketika kamu dua menikah, dia berjanji dia akan memberikanmu 3 permintaan, benar? Pergi dan buat dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu lakukan di sini? Di pernikahan kita 3 tahun lalu, kamu memberikan aku 3 pisau giok. Kamu bilang kamu akan memenuhi 3 permintaan untuk aku di masa depan. Janji itu masih berlaku? Tentu saja. Bagus. Untuk permintaan pertama, aku ingin kamu menggunakan pisau ini dan menusukkannya ke dada kamu sendiri. Ini yang kamu mau. Ya. Bagus. Aku akan kabulkan keinginanmu. Guru, kamu baik-baik saja? Aku tidak terluka parah. Masalah mendesaknya adalah bagaimana menghentikan bencana ini. Yang Mulia Permaisuri akan segera tiba. Jika dia mengganggu prosesi kerajaan, kita berdua pantas mati berulang kali. Kekuatan orang ini sangat langka di dunia. Apalagi dengan pedang suci Xuanyuan di tangan. Di dunia saat ini, kecuali beberapa tokoh besar, kurasa tak ada yang bisa mengalahkannya. Beberapa tokoh besar itu fokus pada kultivasi dan jarang muncul di dunia. Kurasa sulit bagi mereka untuk tiba tepat waktu. Semuanya, tenang saja. Hari ini, Yang Mulia sedang mengunjungi keluarganya. Ini acara besar bagi dunia, beberapa tokoh besar itu. 1 atau 2 juga sudah datang. Penjaga gerbang kelima ini, tepatnya adalah salah satu dari mereka. Oh, siapa yang datang? Izinkan aku merahasiakannya. Kamu akan segera tahu. Jadi itu Abot Huiwu. Tuan Muda Ye benar-benar hebat. Abot Huiwu, bertahun-tahun yang lalu, mengumumkan pengasingan dirinya untuk merenungkan gerbang langit tertinggi. Siapa sangka dia akan menghormati kita dengan kehadirannya secara langsung? Bagaimana mungkin aku punya pengaruh seperti itu? Yang Mulia Permaisurilah yang mengirim surat dan mengundang biksu suci. Bahkan di puncak kekuatannya, Lu Chen tak akan bisa menandingi biksu suci Huiwu. Sekarang dia terluka parah. Dia tidak punya kesempatan. Sudah berakhir. Si pengkhianat seperti kecoa itu akhirnya akan mati. Biksu rendah hati ini, Huiwu, memberi salam kepada Tuan. Master Huiwu, sejak puluhan tahun lalu, Anda telah hidup dalam pengasingan, menjauhi dunia. Mengapa Anda melanggar sumpah dan muncul sekarang untuk menjadi jongos bagi keluarga bangsawan? Dunia fana adalah lautan penderitaan. Biksu tua ini awalnya berniat hidup dalam pengasingan, meninggalkan masa di lautan penderitaan, diam-diam menunggu kenaikan ke surga barat kebahagiaan tertinggi. Tetapi Yang Mulia Permaisuri, dengan sepucuk surat, mencerahkan biksu tua ini, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Jika biksu tua ini dapat membantu Yang Mulia dalam membersihkan dunia ini, itu juga akan menjadi pahala besar yang tak tertandingi. Pahala besar? Ye Zhao adalah ayam betina berkokok di subuh hari. Dia membunuh kaisar manusia sebelumnya, berusaha bersekutu dengan keluarga bangsawan, dan bertujuan menaklukkan dunia dengan paksa. Dengan membantu tiraninya, aku khawatir Anda akan dapat bukan pahala besar, tapi beban karma yang besar. Aneh. Kita jelas belum pernah bertemu sebelumnya, jadi mengapa aku merasa ada rasa familiar?
Itu bukan hal yang perlu dibahas dengan orang luar. Seluruh kebenaran akan menjadi jelas setelah Ye Zhao tiba. Aku, Lu Chen, datang hari ini. Bukan untuk berdebat denganmu. Kefasihan Anda luar biasa, Tuan. Biksu tua ini bukan tandingan Anda dalam debat. Namun, Anda tidak bisa berharap melewati ujianku hanya dengan kata-kata. Itu mustahil. Pada akhirnya, ini akan bermuara pada pertarungan keterampilan yang sesungguhnya. Aku tidak masalah dengan itu. Kudengar kuil Daoxuan memiliki 72 teknik tertinggi. Masing-masing adalah seni yang tak tertandingi di zaman ini. Aku ingin merasakannya. Karena Anda begitu bersemangat, biksu tua ini akan mempermalukan dirinya sendiri. Jari memetik bunga, luar biasa. Teknik jari memetik bunga Abot Huiwu telah mencapai alam tertinggi di mana segala sesuatu bisa menjadi senjata. Tingkat penguasaan tertinggi, benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Abot Huewu itu baik hati. Dia tidak langsung menggunakan kekuatan, hanya ingin mengusir penantang dengan keterampilan ilahinya. Kuharap niat baiknya tidak sia-sia. Buddha memetik bunga. Kasyapa tersenyum. Jari memetik bunga mungkin tampak lembut, tetapi ia mengembangkan kekuatan paling maskulin dan keras. Aku juga kebetulan pernah mencoba-coba. Tolong beri pencerahan padaku, biksu. Selain jari memetik bunga, kuil gantung juga memiliki jari maha. Ada juga jari Tara Night dan jari pencurian tanpa bentuk. Dan jari kebijaksanaan besar yang tidak terikat. "72 keterampilan unik kuil gantung. Untuk orang biasa, menguasai satu atau dua dari mereka sudah cukup untuk bangga. Jika seseorang bisa menguasai 3 atau 4, dia bisa disebut jenius langka di era ini. Pemberi manfaat, kau dengan santai menunjukkan 5 teknik jari. Kecerdasan dan bakat alammu sungguh mengesankan biksu tua ini. Namun, Yang Mulia Ratu, dengan mandat surga di tangan, aku tidak punya pilihan selain menyinggung. Bola eksplosif besar Shao-Qing. Teknik pedang kayu membakar. Telapak prajna. Aku memberi hormat kepada Yang Mulia. Sayang sekali kau bukan saudara kandungnya. Aku sudah berlatih sejak usia 5 tahun. Berlatih di kuil gantung, belajar dengan tekun setiap hari tanpa henti. Sudah 60 tahun seperti ini. Aku hanya baru menguasai 18 dari 72 teknik unik. Bapak, masih begitu muda. Namun sudah mencapai begitu banyak. Sungguh sulit dipercaya. Jalan ilmu bela diri. Saling terhubung pada tingkat tertinggi. Jika tingkatmu cukup tinggi, tidak hanya 72 teknik unik, bahkan 720 teknik unik, kau masih bisa menguasainya tanpa usaha. Tingkat seperti itu. Sungguh aku tidak bisa membayangkan. Ketika kau mencapai jalan tertinggi, kau mungkin bisa sedikit menghentikan aku. Tetapi sekarang, kau masih jauh dari itu. Amitabha Buddha. Meskipun Bapak begitu tak terduga, tetapi hamba ini ditugaskan oleh Yang Mulia, sehingga tidak bisa mudah mengaku kalah. Kau memaksa aku membunuhmu. Meskipun kau ahli, tetapi untuk membunuh hamba ini, tidak begitu mudah. Kau marah. Bahkan Buddha mengaum seperti singa. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Biarkan aku melihat apa yang membuatmu percaya bisa menghalangi aku.
Kalau begitu, hamba ini harus berani. Ilmu tubuh, Diamond tak terkalahkan. Bapak, hati-hati. Aku tidak pernah berpikir. Ilmu tubuh Diamond tak terkalahkan, saudara Huiwu sudah mencapai tingkat seperti ini. Dikembangkan secara internal dan eksternal, menjadi satu kesatuan yang sempurna. Seluruh tubuhnya seperti satu potong diamond. Aku takut bahkan senjata dewa akan sulit melukai abot Huiwu sedikit pun. Master Huiwu telah memimpin dunia bela diri selama beberapa dekade, dan memang, dia luar biasa. Hempeha. Dasar orang tak tahu berterima kasih. Aku tidak percaya kau tidak akan mati kali ini. Teknik tubuh berlian tak terkalahkan, benar-benar hebat. Ini dianggap salah satu teknik pemurnian tubuh teratas di dunia. Teknik ini diciptakan oleh Patriarch Bodhidharma. Legenda mengatakan asalnya dari keterampilan tertinggi Buddha, tubuh Dharma Tathagata. Ini adalah seni rahasia nomor 1 kuil terbalik kami. Jika kamu tidak bisa menembus tubuh berlian tak terkalahkan biarawan tua ini, maka silahkan kembali. Seni rahasia nomor 1 kuil terbalik, ya? Jika ini seni rahasia nomor 1 kuil terbalik, lalu bagaimana dengan telapak Buddha? Kamu tahu telapak Buddha? Semua Buddha memberi penghormatan. Telapak Buddha benar-benar seni bela diri Buddha, mendominasi masa lalu, masa kini, dan masa depan sebuah teknik tertinggi. Biarawan tua ini sangat terkesan. Kali ini, mau kutusuk di mana? Selama 3 tahun, kau menyembunyikan ilmu bela dirimu di keluarga Muku, berpura-pura menjadi istri penakut yang selalu ditindas. Semua untuk hari ini kan? Bukankah kau merasa sangat jaya sekarang? Setelah hari ini, semuanya akan menjadi jelas. Aku tidak berutang apapun padamu. Dan aku bahkan lebih tidak berutang pada keluargamu. Kau tidak berutang padaku. Tahukah kau berapa banyak penghinaan yang kualami untukmu selama 3 tahun pernikahan kita? Kau memiliki kemampuan yang begitu hebat, lalu mengapa bersembunyi di belakangku, melihatku ditindas? Dan Gui, mengapa kau harus membunuhnya? Seberapa buruk pun dia tetap saudaraku. Mugui pantas mati. Jika dia masih hidup, akan kubunuh lagi. Baik, baik. Kalau sudah begitu, terimalah juga belati kedua ini. Konon katanya, puluhan tahun lalu, Lin Qiye mengunjungi kuil Daoxuan. Dia mempelajari patung-patung Buddha dan Bodhisattva di aula utama, dan darinya, dia memahami teknik yang telah lama hilang, telapak Buddha, yang menguasai masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sejak saat itu, dia tak terkalahkan di bawah langit. Tapi Lin Qiye menghilang lebih dari 20 tahun lalu, dan tidak meninggalkan warisan apapun. Dia tidak meninggalkan penerus. Siapa sebenarnya pemuda ini? Siapapun dia tidak datang dengan niat baik. Bahkan, saudara Huiwu pun dikalahkan. Kurasa tak ada yang bisa menghentikannya sekarang,
kecuali Yang Mulia turun tangan sendiri. Aku sudah melaporkan semuanya kepada Yang Mulia. Keputusan Yang Mulia, dia sudah punya rencananya sendiri. Tidak perlu khawatir. Karena Yang Mulia sudah membuat rencana, maka kita benar-benar bisa tenang. Siapapun dia, seberapa kuat pun, dia tidak akan tahan menghadapi kekuatan ilahi Yang Mulia. Matahari siang membentuk bayangan sempurna, aku melantunkan syair sendirian di paviliun tepi kolam. Dengan tenang mengamati ajaran lebah, dengan santai membayangkan wujud anggun bangau. Anggur halus menempa jiwa, melodi kecapi yang jernih merasuk ke dalam jiwa. Luas dan mulia, pikiran pun berhenti berputar, untuk apa lagi tulisan di tongkat atau tongkat. Sage Konfusian, Lu Wu. Hanya seorang sarjana tua. Saya tidak berani mengaku gelar Sage of Confucianism. Saya ingat Anda pernah menulis sebuah artikel yang mengutuk Human Emperor sebelumnya. Itu sangat dipuji. Bagaimana bisa sekarang Anda menjadi Antek Ye Zhao? Antek mungkin kata yang terlalu kuat. Saya hanya mendengar orang yang menarik datang hari ini. Saya datang khusus untuk melihat. Jadi Anda tidak di sini untuk menghentikan saya? Tentu saja tidak. Bahkan Huiwu biksu baja itu, yang tak terlukai, dipukul KO oleh Anda, bagaimana mungkin saya bisa menandingi Anda? Lu Wu, lebih dari 20 tahun terpisah, Anda benar-benar tidak berubah sedikit pun. Lebih dari 20 tahun yang lalu, kita bertemu? Tentu saja. Tuan, Anda pasti bercanda dengan saya. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Anda masih bayi. Bagaimana mungkin kita memiliki masa lalu? Anda akan segera tahu, Fred. Kalau begitu, izinkan saya menguji ketangguhan Anda. Hancur. Kata-kata menjadi hukum. Melawan Chu Haotian, Anda memiliki penyatuan pedang. Melawan Biarawati, tak berperasaan, Anda memiliki pedang suci Xuanyuan. Melawan Huiwu, Anda memiliki semua Buddha memberi hormat. Melawan saya, Anda memiliki kata-kata menjadi hukum. Apakah ada manual rahasia yang belum Anda baca? Buku yang Anda sembunyikan di bawah bantal, Biksu Deng Chao. Saya belum membaca yang itu. Bagaimana Anda tahu tentang itu? Itu Anda. Benar-benar Anda. Saya tahu Anda tidak akan mati, bajingan. Kita akan membicarakan semuanya nanti. Kamu berani muncul? Tidak takut aku bunuh kamu di sini? Kalau kamu tidak peduli dengan hidup Lu Xianxian, silakan coba. Jadi akhirnya kamu mengaku. Hah? Lu Xianxian dikurung di tempat yang kamu tidak akan pernah temukan. Ada kamera di sana, mengawasi tempat ini sekarang. Aku sudah memberi perintah. Kalau kamu sentuh aku, orang-orangku akan langsung bertindak dan membunuh Lu Xianxian. Tidak percaya? Coba saja. Kamu mencari mati. Ye Fang, apa yang terjadi? Bukannya kamu bilang, Lu Xianxian tidak ada di tanganmu, kenapa kamu bohong padaku? Gui membawa Lu Xianxian ke sini. Bilang dia perlu aku mengawasinya. Aku takut kamu berpikir terlalu jauh. Makanya aku tidak bilang. Gui? Kenapa Gui Yi melakukan itu? Jelas, dia tidak ingin orang ini menahanmu, kamu. Jadi kamu bilang orang tua asuh Lu Chen benar-benar dibunuh oleh Gui Yi? Aku tidak tahu tentang itu. Kamu masih berutang 3 bantuan kepada Fuyao. 1 masih belum terlunasi, aku ingin kamu menusuk jantungmu dengan pisau ini. Atau aku akan beri perintah sekarang juga. Bunuh Lu Xianxian. Tidak, Ye Fang. Kamu tidak boleh melakukan ini. Diam kamu. Ini tentang kelangsungan hidup keluarga kita. Kamu tidak punya suara dalam hal ini. Aku sudah membayar semua yang aku hutang padamu.
Tidak, tidak. Mengapa kamu harus menderita seperti ini? Jantung adalah organ vital. Bahkan dengan kultivasi tertinggimu, menderita luka parah seperti ini pada jantung akan tetap menyebabkan kematian. Aku, Lin Qiye, tidak pernah berhutang pada siapapun dalam hidupku. Jadi kamu adalah Lin Qiye. Tidak heran? Tidak heran? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu benar-benar Lin Qiye. Ye Zhao, karena kamu sudah di sini, mengapa bersembunyi di bayang-bayang, takut menghadapiku? Kakak. Yang mulia. Yang mulia. Bangun. Terima kasih, Yang mulia. Lin Qiye, aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar bisa kembali dari kematian. Berani-beraninya kau melanggar hukum ilahiku, kau akan menghadapi akibatnya. Lin Qiye, aku akan menunggumu di dunia baka. Sial. Racun ini sangat kuat. Qiwei, ada apa? Aku pasti keracunan sesuatu yang aneh. Ming Yue, pergilah beritahu Bai Ao Tu. Perintahkan keempat legiun untuk terus maju. Suruh pasukan infanteri ringan membersihkan musuh yang tersisa. Pedang Tian Yi, kenapa? Kenapa aku mengajarimu ilmu bela diri? Aku yang mengajarimu ilmu bela diri. Aku yang memberimu kejayaan. Aku yang memberimu kedudukan. Kenapa? Bahkan jika aku berdiri di atas 10.000 orang, aku tetap berada di bawahmu. Hanya dengan kepergianmu aku baru bisa benar-benar berkuasa. Dan menjadi satu-satunya permaisuri dalam sejarah. Bahkan tanpa pedang Xuanyuan, aku tetap bisa naik tahta sebagai penguasa manusia. Anakku, anakku. Ye Ming Yue, terima kasih telah membantuku menguasai ilmu dewa sisa 9 kematian. 23 tahun. Aku akhirnya melihatmu lagi. Lin Qiye, aku tidak pernah menyangka kamu benar-benar hidup kembali. Kamu takut? Aku sudah membunuhmu sekali. Aku bisa membunuhmu lagi. Meskipun ilmu Dewa Ulat Mati 9 kali benar-benar membuatmu terlahir kembali 9 kali, aku masih bisa membunuhmu 10 kali. Lu Chen. Dia akhirnya mati. Kita akhirnya bisa bersenang-senang. Hahaha, gadis kecil ini. Aku sudah mengincarnya selama beberapa hari. Hari ini, aku akan memuaskan diri dengan dia. Hahaha. Yang mulia, Lin Qiye. Apakah dia benar-benar mati kali ini? 23 tahun lalu, aku mengira dia sudah mati, tapi dia hidup kembali. Kali ini, aku tidak tahu.
Dengan Yang Mulia di sini, meskipun dia memiliki 9 nyawa, dia tetap akan mati. Ye Fang, katakan padaku, apakah kamu benar-benar membunuh Guyi? Fu Yao, kamu menanyakan itu. Sangat mengecewakan. Antara kamu dan aku, apakah kepercayaan kita begitu sedikit? Selain itu, apa yang aku dapatkan dari membunuh Guyi? Kamu membunuh Mu Guyi untuk menjebak aku, tentu saja. Tidak mungkin. Lu Xianxian di bawah kontrol ketat saya. Kamu tidak paham? Dia berpura-pura mati agar kamu menurunkan kewaspadaanmu, agar dia bisa menyelamatkannya. Bagaimana Mu Guyi mati? Semuanya direncanakan oleh Tuan Muda. Dia menghasut Mu Guyi untuk membunuh 2 elder keluarga Lu. Lalu, ketika Tuan Muda saya mencari Mu Guyi, dia menyuruh orang bersembunyi dan membunuh Mu Guyi untuk menjebak Tuan Muda saya. Omong kosong. Kamu perempuan jalang, aku akan membelah mulutmu. Saudari, selamatkan aku, selamatkan aku. Ilmu Dewa Ulat Mati 9 kali memang luar biasa. Tidak heran kamu menghabiskan separuh kekuatanmu dulu untuk mengembangkannya. Kalau bukan karena kau membunuhku, membantuku menembus penghalang terakhir, aku mungkin takkan pernah menguasai ilmu ini. Di satu sisi, aku harus berterima kasih padamu. Lalu apa gunanya kau menguasainya? Aku telah naik tahta sebagai Maharani. Seluruh alam semesta berada di bawah kendaliku. Tak peduli seberapa kuat kau, bisakah kau melawan seluruh dunia? Kami, keluarga-keluarga bangsawan, hanya mematuhi perintah Yang Mulia. Lihat, Lin Qiuye. Keluarga-keluarga yang menguasai sebagian besar sumber daya di alam ini semua berada di pihakku. Apa artinya menjadi yang terbaik di dunia? Ada pepatah, bahkan jika kau ada di hadapanku, akan kujadikan seluruh dunia musuhku. Tak peduli berapa banyak orang membantumu, selama kau berada di depan mataku, membunuhmu akan semudah menepuk lalat. Hah? Kau pikir aku, Ye Zhao, dibesarkan dengan ancaman kosong? 10 tahun lalu, aku menghancurkan batas antara manusia dan langit. Aku melangkah ke jalan ekstremitas. Kini, surgaku yang kaisar tak terbatas, ilmu ilahiku telah sempurna. Aku telah mencapai alam mitos. Aku berdiri di tingkat yang sama denganmu. Kau pikir kau bisa membunuhku? Lamunan belaka. Karena kau begitu percaya diri, mari kita masing-masing melakukan satu serangan. Satu serangan untuk menentukan pemenang. Bagaimana? Baik. Aku ingin menyaksikan ilmu ilahi sisa 9 kematianmu. Tidak mungkin. Aku tak mungkin kalah darimu. Lu Chen, kamu baik-baik saja? Hei, kamu tidak apa-apa. Awas. Mati. Kamu terluka, Fu Yao? Maafkan aku. Sebenarnya, aku salah menilaiku. Aku bukan istri yang baik. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Kamu selalu ada di hatiku. Aku tak pernah berhenti mencintaimu. Keluargaku memaksaku menikahi Ye Fang. Dan aku marah padamu. Aku tak pernah mencintainya. Aku tak pernah membiarkannya menyentuhku. Aku tahu. Fu Yao, aku tahu segalanya. Aku menusukmu 3 kali. Sakit? Tidak sakit. Lukaku sudah sembuh. Aku tahu kamu tertipu. Itu bukan niatmu. Syukurlah. Aku senang bisa melakukan sesuatu untukmu. Di kehidupan selanjutnya. Mari kita jadi suami istri lagi di kehidupan selanjutnya, ya? Ya. Bukan hanya kehidupan selanjutnya. Kita akan jadi suami istri di setiap kehidupan.
Fuyao, Fuyao. Tidak, Fuyao, Fuyao, anakku, anakku. Bagaimana mungkin ini terjadi? kalau bukan karena kau, wanita jahat ini, Fuyao tidak akan tersesat oleh orang lain. Kau pantas mati. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Ah, Jangan bunuh aku. Kami semua bersedia tunduk. Mulai sekarang, seluruh dunia fana akan memuliakanmu sebagai tuannya. Kau akan menjadi kaisar yang baru. Hah, Kaisar? Kalian telah berkultivasi turun-temurun hanya untuk berakhir mencoba memutar balik jarum sejarah. Mulai hari ini, semua klan kultivasi dilarang memasuki dunia fana. Kalian tidak boleh menindas rakyat biasa dengan kultivasi kalian. Jika ada yang melanggar, seluruh klan mereka, seluruh sekte mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Sebaiknya kalian berperilaku baik. Xian, ayo pergi. Kak, sudah 3 tahun sejak istrimu meninggal, kamu harus bangkit kembali. Kalau istrimu tahu di alam baka, dia pasti akan senang tentang hal ini. Di mataku, kamu akan selalu menjadi anak kecil. Baiklah, kamu benar. Dunia fana memiliki wajah baru. Aku juga harus melupakan rasa sakit di masa lalu. Apa rencanamu, Kak? Kembali ke pekerjaan lamaku. Buka lapak jual semangka. Zaman sekarang lebih baik, bisnis lebih mudah. Hehe, aku ingin ikut denganmu, Kak.